Ada satu momen ketika kata mulai lagi terdengar lebih menakutkan daripada kegagalan itu sendiri. Bukan karena kamu tidak ingin bergerak, tapi karena tubuh dan pikiranmu masih mengingat rasa jatuh terakhir. Ingatan itu tidak selalu muncul sebagai kejadian jelas, tapi sebagai perasaan berat di dada. Kamu tahu kamu bisa melangkah, tapi ada bagian dalam dirimu yang menahan. Setiap niat baru terasa seperti membuka luka yang belum benar-benar kering. Kamu mulai bertanya, apakah lebih aman untuk diam saja? Diam terasa seperti perlindungan sementara dari rasa kecewa. Tidak mencoba berarti tidak memberi kesempatan pada rasa sakit yang sama. Tapi di saat yang sama, diam juga membuatmu merasa makin jauh dari dirimu sendiri. Ada kelelahan yang tidak terlihat. Lelah karena terus melawan ketakutan yang tidak pernah benar-benar pergi. Kamu tidak sedang malas, kamu sedang waspada. Dan kewaspadaan ini lahir dari pengalaman, bukan dari kelemahan. Namun perlahan, kamu mulai menyadari bahwa rasa takut ini meminta untuk didengarkan. Bukan untuk dihindari, tapi untuk dipahami. Kegagalan tidak selalu membuatmu berhenti, tapi sering membuatmu terlalu berhati-hati. Kamu mulai menghitung resiko sebelum melangkah, bahkan sebelum berharap. Setiap kemungkinan buruk terasa lebih nyata daripada peluang baik. Kamu belajar dari rasa sakit, tapi juga belajar untuk menahan diri. Menahan mimpi, menahan ekspektasi, menahan keberanian. Semua demi satu tujuan, jangan sampai terluka lagi. Namun perlindungan ini perlahan berubah menjadi batas. Batas yang membuat langkahmu makin kecil dari waktu ke waktu. Kamu masih ingin bergerak, tapi tidak sejauh dulu. Ada rasa rindu pada versi dirimu yang pernah berani tanpa terlalu banyak berpikir. Versi yang tidak selalu menang, tapi selalu mencoba. Sekarang, mencoba terasa seperti mempertaruhkan ketenangan, dan kamu tidak yakin apakah kamu siap untuk itu. Jadi kamu menunda sambil berharap rasa takut itu hilang sendiri. Ada hari-hari ketika kamu merasa semua orang bergerak, sementara kamu diam di tempat. Bukan karena kamu tidak ingin maju, tapi karena kamu tidak tahu harus mulai dari mana. Setiap langkah terasa seperti pengingat akan kegagalan lama. Kamu mulai membandingkan dirimu dengan versi orang lain yang terlihat lebih berhasil. Perbandingan itu diam-diam menguras energi, membuatmu merasa tertinggal tanpa benar-benar tahu ukurannya. Rasa ini sering muncul saat malam terlalu sunyi, saat tidak ada distraksi untuk menutup pikiran. Kamu bertanya apakah kamu terlalu lambat atau memang sudah kalah. Pertanyaan itu tidak selalu butuh jawaban, tapi tetap menyakitkan. Ada kekosongan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kekosongan karena merasa tidak bergerak, tapi juga tidak bisa kembali. Di titik ini, ketakutan bukan lagi tentang gagal, tapi tentang mencoba dan menyadari bahwa kamu masih di tempat yang sama. Inilah titik ketika kelelahan bukan lagi fisik, tapi mental. Kamu lelah meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena bukti yang kamu lihat justru sebaliknya. Kamu pernah mencoba, dan hasilnya tidak sesuai harapan. Rasa gagal itu masih tinggal, meski waktu terus berjalan. Ada keinginan untuk berhenti berharap. Berhenti mencoba agar tidak kecewa lagi. Berhenti bermimpi agar tidak merasa bodoh. Diam terasa seperti satu-satunya cara untuk bertahan. Kamu mulai berpikir bahwa mungkin menyerah adalah pilihan paling aman. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu terlalu peduli. Kamu ingin melindungi dirimu dari rasa sakit berikutnya. Bahkan jika itu berarti mengubur keinginan yang dulu penting. Dan di titik ini, kamu merasa sangat sendiri dengan pikiranmu. Tapi perlahan ada satu hal yang mulai kamu sadari. Ketakutan ini tidak muncul tanpa alasan. Ia lahir karena kamu pernah berharap dengan sungguh-sungguh. Luka yang kamu bawa adalah bukti bahwa kamu pernah berani. Bukan bukti bahwa kamu lemah. Kamu mulai melihat bahwa rasa takut ini ingin melindungi, bukan menghancurkan. Ia hanya tidak tahu caranya. Mungkin kamu tidak perlu menghilangkan ketakutan itu.
Mungkin kamu hanya perlu berjalan bersamanya. Melangkah kecil tanpa janji besar. Tanpa tekanan harus berhasil sekarang juga. Kamu diizinkan untuk pelan. Kamu diizinkan untuk ragu. Dan itu tidak membuatmu gagal sebagai manusia. Memulai kembali tidak berarti melupakan semua yang pernah terjadi. Kamu membawa pengalaman, luka, dan pelajaran bersamamu. Semua itu bagian dari dirimu sekarang. Kamu tidak kembali ke garis awal yang sama. Kamu berdiri di tempat yang lebih sadar. Lebih jujur tentang batas dan kebutuhanmu. Langkah kecil hari ini tetap berarti. Bahkan jika belum terlihat oleh siapapun. Kamu tidak terlambat. Kamu hanya berhenti sejenak untuk bernafas. Dan itu manusiawi. Suatu hari kamu akan melangkah lagi. Bukan karena takutmu hilang. Tapi karena kamu memilih untuk tetap hidup dan mencoba.